Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai kelas, my students. Miss mau membahas hari ini tentang pengurangan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Oke? Kita lihat soalnya contoh ya, yang belum mengerti. Pertama, 25 per 4. Oke, kita satu-satu dulu ya. Sebelum kita kurang, kita tak pahami dulu satu-satu poinnya. Supaya nanti lebih gampang mau dikurang, mau ditambah. Coba yang ini kita mau jadikan desimal. Ya. Kuncinya, kalau mau jadikan desimal, kamu bagi aja langsung. Oke? Kita bagi kurung. Ya. Di sini Miss buat bawahnya caranya ya. 25 dibagi kurung ya. Bagi 4. Oke. Sekarang 2 dibagi 4 bisa? Enggak kan? Lanjut ke 25. 25 bagi 4 berapa? Ya. Perkalian berapa? 4 kali berapa? Jadi 25. Misalkan 4 kali 4, 16. Belum sampai ya, 25 ya. 4 kali 5, 2, 20. Belum sampai lagi, 25. 4 kali 6 adalah 24. Nah, mendekati ya. Berarti di sini adalah 6. 6. Kalau ke bawah dia dikali. Oke? 6 dikali 4 adalah 24. Ya. Terus garis. Ke bawah kamu kurang. Ya. 5 dikurang 4. Berapa? 1. 2 dikurang 2, 0. Nggak usah ditulis ya. 5 kurang 4. 1. 1 dibagi 4. Bisa? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, kita pinjam 0. Ya. Dari mana datangnya 0? Itu sudah caranya ya. Kalau dia di sini nggak ada lagi nilainya, ya nggak ada lagi angkanya, kita pinjam. Ya. Pinjam 0. Pinjamnya 0 aja. Selain 0 nggak boleh ya. 0. Karena di sini pinjam 0, otomatis di sini jadi koma. Ya, untuk selanjutnya nggak perlu koma lagi, 1 kali aja komanya. Jadi, koma sudah ya. Sekarang 10. 10 ke atas itu dibagi ya. Ke atas dibagi, ke bawah dikali. 10 dibagi 4. Berapa dapat? 2 ya. 2 ya. 2 kali 4, 8 kan. Nah, 10 bagi 4 adalah 2. Oke. Turun ke bawah kali. 2 dikali 4 adalah 8. Garis lagi. Kurang ya. Ini berapa? 10 kurang 8 berapa? 2. Oke. Dah, 2. Terus 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak lagi kan? Nggak lagi berarti 20. Pinjam ya. Pinjam lagi. 20. Ini nggak boleh lagi koma ya. Cukup sekali aja komanya. 20 dibagi 4. Berapa dapat? 4 kali berapa jadi 20? 4 kali 5 ya. 4 kali 5. 5. 5 dikali 4 adalah 20. Dikurang lagi jadi 0. Ya kan? Habis ya. Nah, kalau sudah 0 berarti inilah hasilnya. Ya. Berarti bilangan desimal dari 25 per 4 adalah 6. Ya. 6,25. Oke, ini adalah desimalnya ya. Desimal. Sekarang dari 25 per 4, bagaimana cara mencari pecahannya?
Oke? Sekarang kita pahami cara mencari pecahannya. 25 per 4, ya. Kita buat pecahannya, jadikan pecahan sekarang ya, nggak desimal lagi. Bagaimana caranya, Miss? Nah, kalau begini, kita bagi ke bilangan prima, ya. Bilangan prima itu apa aja? 2, ya kan? 3, ya. 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke? Sekarang kita coba bagi 2. Bisa nggak 25 dibagi 2? Enggak ya? Nggak bisa. Apalagi dibagi, kalau 4 bisa dibagi 2. Tapi karena atasnya nggak bisa, berarti nggak bisa dia. 3. 25 bagi 3 bisa? Enggak juga kan? Terus 5. 25 bagi 5 bisa? Bisa ya? 25 bagi 5. Tapi 25 bagi 4 bisa nggak? Sorry. 4 dibagi 5 bisa nggak? Ya kan? Karena tadi kan bilangnya mau bagi 25. Dibagi 5, dibagi 5. Ya kan? 25 bagi 5 bisa lah. Tapi 4 dibagi 5 bisa? Nggak bisa juga. Ya kan? Apalagi bagi 7. Sama-sama bagi 7 nggak bisa kan? Kalau dia sama-sama nggak bisa, berarti kita sederhanakan. Ya kan? Sederhanakannya caranya kita buat pembagian seperti ini juga. Ya. Begini. 25 dibagi 4, ya kan? Seperti yang tadi juga. Tapi gini ya. 25 bagi 4 berapa dapat tadi? 6 ya. 6 kali 4, 24. Ya kan? Dikurang. Sisa berapa? 1. Nah, kalau untuk cara yang ini, kamu stop sampai sini aja. Oke? Kalau koma, kamu selesaikan. Kamu pinjam. Beda ya, kalau koma, kamu pinjam-pinjam nol-nolnya. Ya kan? Kalau cuma membuat sederhanakan pecahan, membuat jadi pecahan, menyederhanakan, cukup sampai sini. Cukup sampai sisanya aja. Ya, berarti sisanya berapa? 1. Hasilnya berapa? 4. Berarti 4-nya kamu taruh, berarti 25 bagi, 25 bagi 4 adalah, hasilnya adalah 6. Kamu bikin di sini. 6. Oke? Bikin besar ya. Terus sisanya berapa? 1. 1 per berapa? Bawahnya tetap 4. Ngerti ya? Berarti 6, 1 per 4. Kalau bikin pecahan kayak gitu lagi, begini. 4 kali 6, 24 ditambah 1 adalah 25 per 4. Nah, sama ya. Oke? Ngerti ya? Ini adalah cara desimal. Ini adalah cara membuat pecahan. Sekarang, bagaimana cara kebentuk persen? Ya, kita lihat ya, kebentuk persen. Tadi adalah 25 per 4. 25 per 4 dijadikan bentuk persen. Berapa persen itu? Ah, kalau persen, kamu cari cara yang gampang. Kan kemarin sudah kasih videonya ya, cara persen itu ada 3 cara, ya kan? Kita ambil cara yang paling gampang aja, ya. Cara yang paling gampang adalah dikalikan. Dikali 100%. Oke? Sama dengan. Ini artinya 25 dikali 100 dikali 100 dibagi 4. Kalau ke bawah dibagi ya, karena dia per, berarti dibagi. Kali ini bagi 4. Sama dengan dia boleh ke bawah, boleh ke samping ya, terserah. Kalau nggak muat lagi ke sana, boleh di bawah. Tapi harus sejajar sama dengannya ya. Kalau ke samping juga boleh panjang, jadi panjang ya. Ini bikin singkat aja ke bawah. 25 kali 100 adalah 2.500. Kalau perkalian 0 ini, kamu tinggal tambahin aja nolnya ya. 0, 0, taruh sini 0, 0. Gitu ya. Terus dibagi 4. Oke? Sama dengan berapa? Nah, kini kita buat lagi pembagian dalam kurung. Ya.
Pembagian dalam kurung gimana caranya, Miss? Oke. Nah, sekarang kita buat pembagian dalam kurungnya di sini ya, caranya ya. Di sini 22.500 ya, dibagi 4. Oke. Sekarang 2 bagi 4 bisa? Enggak ya, berarti 25 ya, 2 angka. 25 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa jadi 25? 4 kali 4 16 ya kan? 4 kali 5 20 ya. Terus 4 kali 6 24. Ingat ya, kamu harus hafal perkalian. Berarti di sini adalah dapat 6 ya. Ya, 6 kali 4 adalah 24. Oke. Garis ya kan, nolnya turun. Ya kan, nolnya turun. Ini masih punya dia ya. Masih angka dia, bukan pinjam ya. Ini masih angka dia. Terus 5 kurang 4 berapa? 5 kurang 4 dapat 1. Ya. 2 kurang 2 berapa dapat? 0 ya. Kalau 0 di sini nggak usah ditulis ya. Oke, jadi 100 ya. 100, kamu bikin angka yang ini dulu. Boleh langsung, boleh dua-duanya, boleh enggak sih. Jadi 10 coba, Miss bikin 10 dulu. Ya. 10 dibagi 4 berapa dapat? 10 dibagi 4 dapat 2 ya. 2. 2 kali 4 dapat 8. Oke. Kalau kamu langsung nolnya juga bisa, ya kan? Berarti tadi berapa? 100 bagi 4 berarti dia berapa? 20. Ya kan? 20 kali 4 adalah 80. Ya, langsung juga bisa, atau 10 juga dulu juga bisa, tinggal tambahin nolnya sama aja. Sekarang 100 dikurang 80. Berapa dapat? Ini 0 ya. 10 kurang 8 dapat 2. Nah, kalau kayak gini kan karena dia nolnya ini, kamu jangan dulu dibuat ya. Oke? Jadi dia supaya nanti nggak panjang kamu bingung ya. Ini nolnya nggak usah dibuat dulu, berarti di sini bikin jadi 8. Ya sayangnya, berarti 2 kali 4 adalah 8 ya. Kamu bikin angka 10-nya dulu. Oke, 2 angka aja. Berarti nolnya biar kamu nggak bingung nggak usah ditulis dulu lah ya. Nggak usah diturunkan dulu. Berarti tadi ulang ya. 25 kurang 24 adalah 1 ya kan. Satunya ini nolnya turun di sini, nol yang ini jangan dulu. Oke, dia 2 angka dulu ya. Nah, 10 dibagi 4 adalah 2 ya. 2 dikali 4 adalah 8. Oke. Terus dikurang, hasilnya ada 2 ya kan, 10 kurang 8 2. Nah, baru turun nol yang ini. Ya, ini tadi kan baru 1 angka ya. Nah, supaya di 2 angka turun lagi nolnya. Sudah? 20 dibagi 4 berapa dapat? 4 dikali berapa? Jadi 20, 4 kali 4 16, 4 kali 5 ya kan? 4 kali 5 20 ya, berarti di sini adalah 5. Ya. 5 kali 4 adalah 20 ya, oke. Garis kurang. Berarti 20 kurang 20 hasilnya 0, habis ya. 0. Kalau sudah 0 berarti dia sudah selesai. Oke. Berarti hasilnya 625 ya. Ini persen ya. Persen. Nah, di sini berarti 625 persen. Oke? Inilah hasilnya dari 25 per 4 itu dia berapa persen? Adalah 625 persen. Ngerti ya? Selanjutnya kita mulai pengurangan ya. Kita mulai pengurangan. Oke, kita coba ini dulu ya. Tadi kan pecahan semua ya, ini pecahan-pecahan ya kan. Di sini juga pecahan. Sekarang Miss mau cari dari desimal ya.
dari bentuk desimalnya kamu olah. Ya, bisa hapus ya. Nah, selanjutnya soalnya misalkan 1,2 ya. 1,2 ya kan dijadikan pecahan. Ya, jadikan pecahan. Gimana caranya, Miss? Kalau begini kamu lihat angka setelah koma ya. Di sini angka setelah koma ada berapa angka? Ada satu ya. Satu digit ya. Berarti dia supaya dijadikan pecahan pertamanya, jadikan pecahan itu dia harus hilang komanya. Ya, gimana cara hilang? Dia harus dikalikan supaya hilang kayak gini kan. Kalau dia satu digit berarti dia begini. Hilang jadi 12 ya. Jadi 12 kan. Di bawahnya gimana caranya, Miss? Di bawahnya ini kamu tinggal lihat ini aja. Berapa angka setelah koma ini? Berarti berapa digit? Satu. Sekarang angka apa yang nolnya 1? Ini dianggap jadi 0 ya. Angka berapa yang nolnya 1 adalah 10 apa 100? Ya, kalau 100 nolnya 2 ya kan. Kalau 1000 nolnya 3. Berarti kalau nolnya 1 adalah 10. Nah, ini adalah pecahannya ya. Dari koma tadi ya. Berarti dari koma 1,2 itu pecahannya adalah 12/10. Oke? Terus Miss garis lagi ya. Di sini ada lagi soalnya misalkan 0,25. Ya kan? 0,25 ini. Miss ke samping aja ya. 0,25 dia berapa digit? Ada 1, ada 2 digit ya. Berarti kalau nolnya 2 itu apa tadi? Puluhan apa ratusan? Nolnya 2 adalah ratusan. Berarti 25 per 100. Ngerti ya? 25/100. Sekarang kita sederhanakan ya. Tunggu ya. Ini kan sudah jadi. Ini sudah jadi. Kita yang ini dulu. Oke, kita sederhanakan. Ini bisa nggak sederhanakan? Cara pertama sederhanakan adalah kamu bagi dengan angka yang sama. Di atas sama, di bawah sama. Dibagi dengan bilangan, apa tadi Miss bilang? Bilangan prima ya. Bilangan prima itu apa aja tadi? Ada 2, ya kan? Ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Ya kan? Bilangan ganjil itu. Kecuali 2. Ya. Nah, coba kita mau bagi ke 2 dulu. 12 dibagi 2, bisa? Bisa ya? 10 bagi 2 bisa? Bisa juga ya. Berarti 12 bagi 2 berapa? 2 kali berapa jadi 12? 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 ya. 6, ya kan? Per 2 kali 6, 12 ya. Sekarang 10. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 ada 5. Nah, sudah kecil belum? Sudah sederhana belum? Belum ya? Belum sederhana kan? Kenapa? Karena atasnya masih besar. Jadi bawahnya masih keberatan dia ya. Masih berat, masih nggak kuat dengan angkat yang atas. Ya, itu aja biar kamu ingatnya. Berarti 6 per 5. Berarti bisa diperkecil lagi ya. Nah, caranya seperti tadi. Yang dibagi. Ini kan gampang nih. Seperti tadi, kalau biar kamu nggak bingung langsung ya. Bagi 5. Ya, 6 dibagi 5. 6 bagi 5 berapa dapat? 1 kan? 1 kali 5? 5. Oke. Kurang. Berapa sisanya? 1. Dah, sampai sini aja. Sampai sisanya aja ya. Berarti hasilnya adalah 1. Sama dengan 1. Oke. Terus sisanya berapa? Sisanya 1 juga kan? 1. Sisanya taruh atas ya. Hasil bagi di sini tengah-tengah, sisanya taruh atas. 1 per 5 lagi. Oke. Nih,
inilah dia pecahan yang paling sederhana. Ya, paling sederhana itu berarti dia nggak bisa dibagi lagi, ya kan? 1 nggak bisa lagi dibagikan, 5 nggak bisa lagi kan diperkecil, ya kan? Nah, inilah paling sederhana. Sekarang ini, kita sederhanakan juga. 25/100. Kita mau sama-sama bagi berapa? Bagi 2 bisa? 25? Nggak bisa ya. Dibagi 3 bisa? Nggak bisa juga. Bagi 5 bisa? Bisa ya. Bagi 5, di bawah juga bagi 5. Sama dengan 25 bagi 5 berapa? 5 kali berapa jadi 25? Itu kebalikan. Ingat ya, kalau bagi, balikannya kali. Ya, caranya gitu. 25 bagi 5. Berarti 5 kali berapa jadi 25? 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Berarti kali 5 ya. 25 bagi 5 dapat 5. 100 bagi 5 berapa? 10 dulu ya. Nolnya disimpan dulu 1. 10 dibagi 5 berapa dapat? 2 ya. Dapat 2, nolnya ada lebih 1. Berarti 20 bagi 5. Masih bisa nggak diperkecil? Masih ya? Ya kan? Coba kita sama-sama bagi. Berapa lagi? Bagi 2 bisa? Nggak bisa ya. Bagi 3. Bagi 5. Oke? Bagi 5. Ini juga bagi 5. Kalau atas 5, bawah juga 5. 25 bagi 5 bagi 5 berapa dapat? 1. Ya kan? Terus 20 bagi 5 berapa dapat? 5 kali berapa jadi 20? 5 kali 4. Ya, 5 kali 4 adalah 20. Dah, ini bisa diperkecil lagi. Bisa sederhanakan. Bisa lagi ya, karena atasnya sudah kecil ya. Atasnya sudah kecil, ya kan? Sudah ringan dia, terus nggak bisa lagi dibagi sama-sama. Bagi nggak bisa lagi. Dan artinya, ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya kamu garis 2. Yang ngerti ya, itu mau dijadikan ke desimal. Sekarang mau dijadikan ke persen, ya kan? Koma tadi mau jadikan persen, ya kan? 1,2 dijadikan persen. Kita buat di bawahnya aja ya. Sekarang ini 1,2 harus pakai yang ini. Oke, ini aja. 1,2 ya. Dijadikan persen, kamu langsung kalikan. Kali, oke, kali 100 persen. Ini adalah simbol akhirnya nanti persen, oke? 100%. Sama dengan, nah, kalau gini ke kanan boleh, ke bawah boleh. Kalau bawah berarti sama dengannya di sini. Sama dengan, berarti 1,2. Kalau perkalian, mencari kuncinya ya. Kalau perkalian dengan 0, koma perkalian dengan 0 itu caranya, nolnya berapa ini? Nolnya 2. Ya. Kalau nolnya 2, kamu tinggal lihat aja gini. Kalau nolnya 2, berarti komanya ini mau pindah 2 kali. Ya kan? Terus buat sini ya, 1,2 dikali 100. Ya, kali 100 berarti nolnya 2 ya. Kalau kayak gini, kamu pindahkan aja komanya 2 kali ya. Pindah koma ke sini, 1. Ya kan? Pindah lagi ke sini, 1. Ya kan? Ada jarak ya. Berarti ada 2. Nah, berarti dia di sini nilainya ada 0,1. Oke? Nanti ya, Miss ulang lagi ya. Kalau dia 1,2 ya. 1,2 ya kan? Mau kali 100. 100 itu dia nolnya ada 2. Oke? Nolnya ada 2 berarti mau lompat 2 kali ya. 1, 2, boleh dempet ya. 2. Nah, nanti kamu kasih nilai di sini nggak usah ya, di sini aja. Nilainya adalah 0, ya kan? Oke? 1, 2, nolnya di sini. Berarti hasilnya adalah, berarti kalau yang ada 0 berarti
hasilnya ada 120. Oke, 120 ya. Komanya hilang ya. Komanya kan tadi sudah pindah ke sini. Oke, pindah lagi ke sini. Berarti 120, koma. Ya kan? Tapi nggak dibikin ini ya. 120. Dan itu adalah 120 per persen. Itulah hasilnya. Oke? Berarti 1,2 itu dijadikan persen. Ini bilangan desimal ya. Bilangan desimal dijadikan persen, tinggal kalikan 100%, tinggal pindah aja komanya. Oke? Tinggal pindah aja komanya. Selanjutnya yang ini. Coba juga yang ini ya. 0,25. Komanya jangan besar-besar ya, nanti jadi kayak angka 1. 0,25 dikali 100%. Nah, ini gimana? Seperti tadi juga ya. Di situ 0,25. 100 ini digit nolnya ada berapa? 2. Pindah ya. Kita pindah ke kanan, nggak boleh ke kiri pindahnya ya, ke kanan. Sama kayak itu, ke kanan. Jadi pindah ke kanan, jadi ada 2 kali pindahnya ya. Ini karena nolnya ada 2, jadi pindah 1, pindah 2. Ya kan? Sama dengan, jadi hasilnya berapa? Sama dengan, kalau sudah kayak gini berarti kan pindah ke sini nol, ya. Oke, tidak hilang, pindah ke sini komanya, berarti hasilnya adalah 25. Bukan nolnya nggak usah ditulis ya. Nolnya kalau di sini boleh tulis, kalau di sana nggak boleh tulis ya. 25 hasilnya 25 persen. Oke, ngerti ya sampai di sini ya. Kalau ini hasil dari koma jadikan persen. Kalau tadi kan pecahan ya. Nah, kalau pecahan dijadikan persen kayak gini, kali yang atas bagi yang bawah. Oke, kali yang atas bagi yang bawah. Inilah dia. Itu kalau dia pecahan. Kalau desimal gimana, Miss? Nah, kalau desimal yang ini. Ya, langsung dikali 100%, kamu tinggal geser aja komanya. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita mulai ke pengurangan ya. Tadi sudah satu-satu ya, sudah dijelaskan. Kita mulai ke pengurangannya. Oke, kita coba cari soal yang gampang dulu ya. Pengurangan sesama pecahan ya. Di sini ada 5/8 ya dikurang 2/6. Nah, sama dengan, kalau sesama pecahan kamu harus samakan karena dia sudah berkawan berdua ya, sudah 2 angka. Supaya dia nilainya sama, kamu harus samakan bawahnya, penyebutnya ya, sama bawahnya. Sama dengan kurang. Nah, caranya seperti KPK itu ya, diingat kelipatan 8, kelipatan 6. Terus yang mendekati sesama dia apa? Oke, kelipatan 8 jadi berapa? 8 terus jadi 16 ya kan? 8 kali 2, kali 2 kali 2 ya, 8 kali 2 16. Nah, terus 8 lagi kali 3 berapa? 8 kali 3 24. 8 kali, terus 8 kali 4 lagi ya. Tadi 8 kali 2, 16 ya. Terus 8 kali 3, 24. Terus lagi 8 kali 4 lagi ya. Adalah 32. Oke, udah nggak usah banyak-banyak. Terus 6 lagi. 6, ya kan? 6 kali 2 berapa? 12.
Ya. Terus 6 kali 3, 18. Ya, 6 lagi. 6 kali 4 berapa? 24. Sudah ada yang sama? Ya, kalau sudah ada yang sama, ini ya. Berarti bawahnya kamu buat per 24. Ya, lagi 24. Oke. Sama dengan, nah kalau kamu ke kanan sini sama dengannya, kalau ke bawah harus sejajar di sini sama dengannya. Sejajar ya, karena ke kanan kita buat ke kanan aja. Nah, sekarang 24. 24 ya, kalau jauh gini kamu ke sana, kamu bagi ya. 24 dibagi 8. Berapa dapat 24 dibagi 8? 8 kali berapa dari 24? Nah, ini ada kan di sini kan 8, 1, 2, 3. Berarti 8 kali 3 ya. 24 bagi 8 adalah 3. Oke, dibagi di bawah, atasnya kali. Oke. Jadi 24 dibagi 8 adalah 3. 3 dikali 5, 15. Oke, sekarang yang ini. 24 dibagi 6. Berapa dapat 24 bagi 6? Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 24 bagi 6 adalah dapat 4. Oke. 4 dikali 2. 4 kali 2 adalah 8. Ya, sudah ya. Sama dengan. Sekarang kita kurang. 15 dikurang 8. Berapa dapat? 15 kurang 8 adalah 7 ya. Nah, berarti hasilnya adalah di sini 7 per 24. Oke. 7 per 24 bisa diperkecil. Bisa diperkecil lagi nggak? 7 dibagi bilangan prima tadi berapa? Bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya kan. 7 bagi 2 bisa? Enggak ya? 7 bagi 3 bisa? Bagi 4? Ya kan bagi 7? Oke lah bagi 7 bisa. Cuman 24 bagi 7 bisa nggak? Enggak kan? Berarti ini adalah hasil akhirnya. Oke, 7 per 24. Udah ngerti ya? Itu adalah sesama pecahan biasa. Ya, sekarang kita lihat lagi cara yang oke, kita buat di sini aja lah masih muat kayaknya. Selanjutnya kita mau buat contoh dia pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran 4, 9 per 10. Oke. Dikurang 2, 2 per 5. Sama dengan. Kalau kayak gini, kamu sederhanakan dulu dia jadikan pecahan biasa. Ya. Kamu kurangkan langsung bisa. Cuman terkadang, kayak kemarin kita kejadian kan, terkadang dia pecahan ininya lebih kecil. Ya kan, otomatis kalau dia lebih kecil kan nggak bisa dikurang ke sini. Ya kan? Jadi kita coba, kalau dia misalkan kayak gini kan kasusnya lebih besar nih, ya kan otomatis besar kurang kecil masih bisa ya. Ya. Kalau kasusnya begini bisa kamu langsung kurangkan aja. Yang ininya 4 dikurang 2. Ya kan? Kita mau cari yang mana? Kita mau cara yang gampang dulu ya, langsung aja ya. Berarti 4 kurang 2 berapa dapat? 4 diambil 2 dapat 2. Ya. Terus yang ininya belum kan? Berarti kita bikin dalam kurung. Oke? Berarti 9 per 10 dikurang 2 per 5. Nah, tutup kurung. Oke? Terus lagi sama dengan 2 dalam kurung. Nah, ini kita jadikan berapa? Kelipatannya jadinya? Kita pekan 5,
10 ke 10 bisa ya. Nah, berarti dijadikan per 10. Ya. 10, 10. Nah, 10 karena tidak sama tinggal tulis aja. 10 dibagi 5, ya. 10 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 2, 4. Nah, oke. Terus sama dengan sejajar ke bawah ya. Nah, sama dengan 2. Berarti 9 dikurang 4 berapa? 5 per 10. Nah, 5 per 10. Ini bisa disederhanakan lagi kan? Ya kan? Ini sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5, ya kan? Berarti hasilnya dapat 5 bagi 5 dapat 1 kan? Nah, berarti 2, 1 per, ya tetap ini ya, nggak nambah ke sini ya. Berarti 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Inilah hasil akhirnya. Nggak usah lagi kan dibagi. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, coba kita buat, kalau misalkan disederhanakannya, kita buat di atasnya ya. Kita buat di atasnya. Di sini 4, 9 per 10, dikurang 2, 2 per 5. Sama dengan. Nah, kalau kayak gini kita coba, ini kan cara yang langsung nih. Langsung bisa dibuat kalau ini harus lebih besar ya, yang kanan ini harus lebih besar dari ini, karena yang kurang ini harus lebih besar, nggak boleh yang lebih kecil, oke? Kalau dia lebih kecil, lebih baik kamu sederhanakan bikin pecahan biasa. Caranya, berarti kayak gini, dijadikan pecahan biasa gimana? 4 kali 10, 40, tambah 9 adalah 49, ya. Per 10. Dikurang, 2 kali 5 berapa? 10, ya kan? 2 kali 5, 10, ditambah 2, ya kan? Jadi 12 per 5. Kalau kayak gini, dia kali dan tambah ya. Ingat kalau dia satu ini aja, satu sekawan ini aja, berarti kali ke sini tambah ke sini. Oke? Kali ke sini tambah ke sini. Oke? Nah, sama dengan, nah ini jadi kelipatan KPK-nya berapa? 10 ya. 10 bisa ya. Berarti 10, 10. Terus di sini 49. Nah, 10 dibagi 5, berapa dapat? 2. Ya kan, kalau jauh ini bagi dan kali ya. 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 12, berapa 2 kali 12? Kita lihat sini ya. 12 dikali 2. 2 kali 2, 4, ya kan? Terus 2 kali 1, 2. Berarti 24. Ya, 24. Sama dengan. Nah, sekarang dikurang. Ya, 49 dikurang 24. Kurang. 9 kurang 4 adalah 5. Ya, terus 4 kurang 2, 2 adalah 25. Ya, hasilnya 25 ya. 25 per 10. Nah, sudah sederhana? Belum ya? Kita coba sama-sama dibagi. Sama-sama bagi berapa? Bagi 5 ya kan? Bagi 5 juga. Sama dengan 25 bagi 5 dapat 5. 10 bagi 5 dapat 2. Ya. Sudah sederhana? Belum ya? Atas masih lebih besar ya.
Sama-sama bagi masih bisa lagi. Nggak bisa ya, sama-sama bagi ya. Bagi 5, ini nggak bisa bagi 5. Bagi 2 nggak bisa bagi 2 ini ya. Ini bisa nih nggak. Berarti kamu bikin sederhanakan pecahan tadi. 5 dibagi 2. 5 bagi 2 dapat berapa? 2 ya. 2 kali 2, 4. Sisa 5 kurang 4 berapa? 1 ya kan. Nah, berarti sudah sisanya 1. Berarti hasilnya berapa? 2 ya. 2 ya. Sisanya berapa? 1 ya. Taruh atas. Sisa 1/2. Itu hasilnya. Sama nggak dengan yang kalau misalkan langsung? Nah, ini dia. Ini hasilnya yang langsung, ini hasilnya yang disederhanakan. Sama nggak? Sama ya? Nah, sudah ngerti ya? Kalau cara langsung, misalkan kayak gini, kamu langsung aja dikurangkan, langsung kamu olah yang ininya pecahannya. Itu kalau berlaku ini harus lebih besar. Contohnya, kalau misalkan lebih kecil nggak bisa ya, otomatis kan nggak bisa tuh. Misalkan ya, 4, 1/10 misalkan, dikurang 2, 2/5. Nggak bisa ya kan? 1 kurang 2 nggak bisa kan? Oke? Karena kalau kayak gini, kejadiannya kamu langsung begini aja caranya. Ya. Tapi kalau kejadiannya kayak gini, nilainya lebih besar, angka 9 lebih besar dari 2, kan bisa dikurang tuh 9 kurang 2. Ya kan, bawah pun lebih besar. Ya kan? Kalau kayak gini kejadiannya, kamu bisa ya, kalau misalkan dia lebih besar, kamu bisa langsung kayak gini nih caranya. Tapi kalau misalkan dia kayak gini, lebih kecil kayak gini ya, lebih kecil gini, kamu nggak bisa kan otomatis dikurang langsung kan. 4 kurang 2-nya bisa, tapi 1/10-nya kan nggak bisa. Nah, kalau kayak gini, kamu nanti bikin kayak gini aja. Tapi misalkan langsung dibikin gini, ya nggak bisa dia. Nanti kamu malah bingung ya. Sebenarnya bisa, cuman kamu nanti malah bingung. Lebih baik ini aja, kalau misalkan dia lebih kecil, kamu langsung gini kan. Sederhanakan seperti gini aja pecahan. Nanti ya, ini adalah pecahan campuran, ya kan, dan pecahan biasa yang tadi. Nah, sekarang kalau ada soal lagi yang koma, yang koma gampang ya. Kita yang koma dengan pecahan. Oke. Misalkan koma dan pecahan adalah yang ini dulu ya. 2 1/4. Oke. Dikurang 0,75 sama dengan. Nah, kalau kayak gini kamu sederhanakan dulu semua ya. 2 1/4 ini dijadikan pecahan biasa. Ya, caranya harus pecahan biasa dia. Semuanya. Jadi 2 kali 4 adalah 8 ya. 8 tambah 1, 9/4. Sudah jadi pecahan biasa. Yang ini sudah jadi. Ini belum kan? Nah, caranya gimana tadi? Ingat nggak? Kalau jadikan pecahan biasa, tinggal dikalikan jadi hilang komanya. Nah, gimana cara hilang komanya? Kamu hitung ya, ada 1, ada 2 digit. Berarti di bawahnya harus yang nolnya 2 ya, nolnya 2 ya. Ini 2 digit dah. Di atas otomatis jadi hilang komanya jadi 75. Oke? Nah, kayak gini. Nah, bisa kamu kurangkan. 75. Oke, sekarang kamu coba 8 berarti 89 0,75. Oh ya, bisa nih. Kayak tadi kan kurang kayak gini. Jadi kamu pecahkan, dijadikan samakan dulu penyebut bawahnya. Ya kan? Gimana cara jadikan
KPK-nya ya. Cari KPK-nya gimana? Supaya kamu, ada cara gampangnya sih untuk pecahan itu. Kalau KPK-nya gini kan jauh nih jaraknya ya. Kalau jauh jaraknya gini, kamu sederhanakan lagi ya. 9/4. Oke. 75 ini kamu bagi, sama-sama kamu bagi berapa? Ya, mendekati tadi apa? Bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 11. Ya kan? Bagi 2 bisa? Nggak bisa ya. Bagi 3? Nggak bisa ya. Bagi 5 bisa? Bisa ya bagi 5 ya. 75 bagi 5, bawah juga bagi 5. Berapa dapat 75 bagi 5? Kita hitung ya. 75 dibagi 5. Nah, 70. 7 dulu. 7 bagi 5 bisa? Dapat 7 bagi 5 berapa? 7 bagi 5 dapat 1 ya. Dapat 1. 1 kali 5, 5. Ya kan? Kurang. 5 turun jadi 5. Ya. 7 dikurang 5 adalah 2. Oke? 25. 25 dibagi 5 berapa dapat? 5 kan? Oke, jadi 5 kali 5, 25. 0. Selesai. Ya. Hasilnya berapa? 15. Ya, 15-nya nggak usah tulis sini, di bawah ini. 15 per, nah sekarang 100 lagi. Yang ini kan, sekarang yang 100 lagi. 100 dibagi 5. Ya, 10 dulu ya. 10 bagi 5 berapa dapat? 2. 2 kali 5, 10. Masih ada nolnya ya, punya dia ya. Kalau punya dia nggak koma ya, kecuali minjam. Ini nggak minjam ya, dia punya. 0, nolnya turun, 1, tinggal taruh di sini 1. Oke, ini masih punya dia ya, taruh di sini 1. Gitu, oke. Berarti hasilnya adalah nolnya ini sebenarnya langsung aja tulis ya, langsung tulis sana sama juga sih. Jadi sisa nolnya langsung tulis, jadi adalah 20. 20 sebenarnya masih bisa lagi dibagi 5. Tapi nggak apa-apa, ini udah mendekati ya. Berarti dia kalau sudah 2 digit ini kan 1, 2, 3, ini 3 ya. Ini kan 2. Nah, kalau 2 ini sudah mendekati sini kan, dia nggak jauh kali sudah bisa diolah ya. Nah, ini aja udah bisa. Oke, berarti ini ya 95 sama dengan, kita jadikan apa KPK-nya? Ya, kelipatan 20 bisa kan? 20 bagi 4 bisa kan? Dapat 5 kan? Dijadikan 20. Dijadikan 20. Ya kan? KPK, kalau misalkan kamu belum ngerti, kamu bikin aja. Boleh. 4, 8, ya kan? Berapa lagi? 12. Berarti 4 kali 3, 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Ya kan? Oke, ada kan 20 kan? Jadi di sini 20. Ya kan? Nah, 2 kali 2, 40. Ya kan? Udah ada nih 20. Nih. Oke, makanya 20. Terus, sudah yang sama tinggal kamu tulis ya, yang sama ini tinggal kamu tulis 15 ya. Yang belum sama ini kamu bagi 20 bagi 4 berapa dapat? 5 ya. 5 dikali 9 adalah 45. 45 kan? Oke, sekarang sama dengan, nah, karena bawahnya udah sama, gampang aja tinggal dikurang ya. Berapa nilainya? 45 dikurang 15 dikurang adalah 0. Ya kan, di sini 3 kurang 1, 4 kurang 1. 3 ya, 4 kurang 1 adalah 3.
Jadi di sini adalah 30 per 20. Oke? Nah, ini bisa diperkecil lagi. Bisa ya? Kita sama-sama bagi berapa? Bagi 2, kebanyakan nanti kan. Kepanjangan maksudnya. Kita langsung bagi 10, ya kan? Bagi 10 bisa ya? Bagi 10 dibagi 10. Dengan 30 bagi 10 dapat 3, ya kan? Terus 20 bagi 10 dapat 2, ya kan? Sama dengan, bisa disederhanakan lagi nggak? 3 per 2, karena dia masih besar ya. Masih besar, berarti 3 dibagi 2. Ingat ya, 3 dibagi 2 berapa dapat? 1, ya kan? Nah, 1 kali 3 adalah 1 kali 2, 2. Kurang, sisa 1, ya kan? Hasilnya 1, sisanya 1. Hasilnya taruh di sini, ya, ini ya, taruh sini. Sisanya taruh di atas. Oke? 1 per 2. Itu hasilnya ya. Itu adalah kalau dia pecahan campuran dan desimal. Itu caranya ya. Jadi kuncinya harus kamu jadikan pecahan biasa dulu, ya kan? Yang desimal juga jadikan pecahan biasa. Oke? Kayak gitu ya. Pecahan biasa tadi kan ada, ingat ya cara-caranya ya. Kalau 0,7 aja berarti dia 7 per 10. Oke? Karena nolnya 1. Kalau di 75 berarti nolnya 2 ya. 75 per 100. Oke? Itu dengan desimal. Sekarang ada lagi. Nah, ini kayak tadi ya. Lebih kecil sebenarnya bisa ini. Kalau misalkan dia lebih kecil bisa. Yang kayak tadi ya lebih kecil kurang yang di sininya bisa. Cuman karena nanti panjang soalnya kamu bingung ya kan. Nah, kayak gini kan tadi kurangnya lebih kecil. Nah, ini ya kan lebih kecil kurang ke sini kan. Bisa dia caranya bawahnya disamakan dulu penyebutnya ya kan. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya kita coba buat desimal lagi ya. Oke, pengurangan desimal. Pengurangan desimal. Misalkan soalnya 6,4 ya dikurang 5,005 dengan ya. Kita kurang ke bawah ya. Ini caranya. 6,4 dikurang 5, dia harus sejajar ya, koma. Oke, sejajar komanya. 0,05 kurang. Nah, ini ya. Perhatikan ya. Kalau cara yang begini, di sini kan kosong nih, ya. Karena kosong, kamu pinjam, ya kan? Pinjam itu nilainya adalah 10. Oke? Nilainya 10. Pinjam nanti di sana juga 10. Ya kan? Nanti dulu, ini dulu. Langsung ke ujung ya. 10 kurang 5 berapa? 5. Ya kan? Di sini pun nilainya 10 juga ya. Tapi karena sudah dipinjam ke sini, ya kan? Sisa berapa? 9. Ya kan? Karena sudah diambil satunya ke sini, jadi nilai 10. Kalau ke sini pun nilai 10, tetap 10. Kenapa 9 beda dengan 10? Pokoknya kalau dia ke sana jadi 10, tapi yang hasil kurangnya dia jadi 9. Ya kan 10 diambil 1 kan 9 kan. Jadi di sini 9. Nah, 9 dikurang 0 berapa? 9. Nah, ini 4 kan sudah diambil sama yang ini nih. Ya kan dia berurutan, berkaitan. Ini ambil ini jadi 9, ini diambil jadi berapa? 4-nya jadi 3 ya. 3 kurang 0 berapa? 3. Oke.
Terus selanjutnya adalah di sini udah di, oh ya, di 3 ya. 3 kurang 0 adalah 3. Dia tadi minjam nggak dari sini? Nggak kan? Nggak minjam dari 6 kan? Karena dia nilai 3 ini kurang 0 ya kan? Nggak minjam dia dari ke sininya. Berarti tetap 6 ya. 6 kurang 5 berapa? Ya, komanya turun. 6 kurang 5 adalah 1. Itulah hasilnya. Berarti ini adalah 1,395. Gampang ya? Kita ulang lagi ya, cara yang lain. Misalkan cara yang lainnya adalah 4,05 dikurang 2,7 sama dengan, ya. Kita buat caranya di sini. 4,05 dikurang 2,7, ya. Kurang. Kalau kayak gini, 5 turun ya. 5 kurang, nggak ada sini 5 turun. Nah, sekarang 0. 0 kurang 5, 0 kurang 7 bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti pinjam ke sana ya. Pinjam ke sana 10, jadi 10 ya. Pinjam 1 ya, jadi 10. Karena sudah diambil 1, jadi tinggal 3. Oke? Ngerti ya? Pinjam ke sana jadi 10. Ingat ya, kalau pinjam-pinjam tuh dia jadi 10. Yang dipinjamkan berkurang 1 ya kan? Nah, ini 4 dikurang 1 jadi 3. Berarti 10 dulu. 10 dikurang 7 berapa? 3. Oke. Nah, tadi ini 4-nya sudah diambil 1, sisanya 3. 3 kurang 2, ini komanya turun ya. 3 kurang 2 adalah 1. Oke? Ya, hasilnya adalah 1,35. Gampang ya? Yang cara desimal gampang. Nah, selanjutnya soal cerita. Ya, kita coba satu ya soal cerita ya. Miss coba buat soalnya. Ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, ibu selalu menyediakan buah-buahan untuk keluarganya. Ya. Ibu membeli 1 per, rubah ya warnanya ya, biar jelas. 1 per 2 kilogram jeruk. Dan 4,84 kilogram
semangka. Oke. Berapa selisih berat buah yang dibeli ibu? Oke. Kuncinya kalau soal cerita dari pertanyaannya kamu lihat ya, mau diapakan ini, kan? Kalau dia bilang selisih, artinya dikurang, ya kan? Berapa selisih berarti dikurang. Kalau dia bilang berapa jumlah, ya kan? Berapa jumlah semuanya yang dia punya, ya kan? Atau berapa jeruk semuanya, berarti itu adalah ditambah, ya kan? Karena dia bilang selisih berarti dikurang. Langsung aja ya. Di sini berarti coba kita baca lagi ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, ibu selalu menyediakan buah-buahan untuk keluarganya. Ibu membeli 2 kilo jeruk dan 4,8 kilo semangka. Berapa selisih berat buah yang ibu beli? Nah, selisihnya. Kita buat ya, jawab ya. Berarti 1/2, ya kan? Kilonya nanti terakhir kita buat ya. Dikurang 4,84, ya kan, sama dengan titik-titik kilo ya, itu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini jadikan pecahan biasa ya. 2 kali 2 4 ditambah 1 5 per 2 dikurang. Nah, ini ya, ingat ya. Berarti ada berapa digit dia? Ada 2. Berarti nolnya 2 ya. Nolnya 2. Oke. Berarti di sini jadi tanpa koma jadi 4,84. Ya. Sama dengan. Nah, kalau kayak gini bisa kamu langsung aja bisa ya. Tapi jadi nilainya dia nanti banyak. Misalkan kamu langsung aja 2 kali 100 aja di sini per 200 misalkan. Bisa. Tapi nanti nilainya banyak ya. Karena nanti mau dikali 200 ya kan banyak gitu. Kita perkecil dulu ya. Kalau biar nggak banyak nilai hitungannya, biar bingung nanti kalau banyak hitungannya kan kali-kalinya bingung. Kamu sederhanakan dulu ya. Ini kamu coba dibagi 2 ya. Coba dibagi 2, oke? Berarti sini ya 5/2 dikurang 484 ini dibagi 2. 484 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berapa dapat? Ini 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 2 4 ya. Terus di sini turun 8. 8 dibagi 2 bisa 8 dibagi 2 adalah 4. Ya. 4 kali 4 8. Turun lagi 4. 4 dibagi 2 sebenarnya 84 langsung bisa ya. Nah, 4 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2 4. Jadi 0 ya. Ini kurang ke bawahnya 0 ya. Kurang-kurang ya. Jadi 4 kurang 4 0. Jadi hasilnya adalah 242 per 100 dibagi 2 10 dulu. 10 dibagi 2 5 ya. 5 ditambahin nolnya jadi 50. Oke. Nah, coba yang ini dulu. Sama dengan ya yang ini ya.
Kita jadikan berapa? Kita jadikan 50 aja bisa ya. Karena 50 dibagi 2 kan bisa kan? Nanti dijadikan 50 aja KPK-nya. Ya. 50 dibagi 2. Berapa dapat? 25 ya. 25 dikali 5. 5 kali 5, 25, simpan 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Berarti 125. Ya. Lagi, 50 ini tetap ya. 25, 5 per 2. Kita perkecil lagi aja ya. Nanti hasilnya masih. Kita perkecil aja lagi. Oke, ini sama-sama kita bagi lagi. Sama-sama dibagi 2. Sampai dia kecil ya. Nah, 242 dibagi 2 berapa? 242 dibagi 2. 1 ya kan? 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 4 lagi. 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Terus turun lagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 0. Oke. Berarti 121. Ya, 121. Kita buat di sini ya. Berarti 5 per 2 dikurang 5 per 2 dikurang 121 per 50 bagi 2. Berapa? 25. Ya, tadi sama-sama dibagi 2 ya. 121. Sebenarnya kalau bilang selisih, biar gampang sebenarnya ini yang besar ini kamu di sini aja dikurangkan. Ya. Dibalik aja, jadinya yang besar kurang yang kecil karena selisih kan. Nah, yang besar kurang yang kecil bisa 184 ya. Coba kita tengok lagi ke sebelah ya. Lebih luas. Ya, kita ulang lagi ya. Tadi sampai di mana? 121 per 5 ya. Per 25. 121 per 25. Oke, itu aja ya. Sini aja juga boleh deh. Ya, sini aja juga boleh. Apa? Nah, terus, jadi ini kita jadikan per berapa? Kelipatannya mendekati, kalau dibagi 2 sebenarnya 50 tadi udah bisa ya. Ya kan, nggak usah dikecil lagi, udah bisa sebenarnya. Ya. Jadi kecilnya kita ikut yang ini dulu ya. Yang nggak usah dikecil, karena 25 nanti kalau 2 ini jauh lagi. Bisa sih 50 jadinya. Ya. Jadi kan sama aja ke sini ya. 50. Nih, KPK-nya kita jadikan per 50. Ya kan? Jadikan per 50 KPK-nya. Jadi 50 dibagi 2 dapat 25 ya. 50 bagi 2, 25. 25 dikali 5,
5, 2, 10, 12. Ya, 125. Sekarang 50 dibagi 25. Dapat berapa? 50 bagi 25. Dapat 2 ya. 2 kali 50 kan, 2 kali 25 kan 50. Berarti dapat 2 ya. Terus 121 dikali 5. Ya kan? 50 bagi 25 dapat 2. Sorry, 50 bagi 25 dapat 2. Berarti 2 dikali 121. Ya. Dapat 2. 2 kali 121. Adalah 2, 4, 2. Ya kan? Di sini aja sebenarnya sudah bisa. 50 tadi. Berarti hasilnya adalah 242. Ya. Nah, ini nanti jadi minus dia, tapi dibilangnya kan selisih. Sama aja itu. Oke, jadi di sini selisihnya berapa? Selisihnya 242 dikurang 125. Oke, selisihnya berapa? Jadi 2 dikurang 5 bisa? Nggak bisa ya? 12. Berarti 12 kurang 5 dapat 7, ya kan? Ya kan? 12 kurang 5 dapat 7. Jadi di sini sisa 3 ya. 3 dikurang 2, 1. Ya kan? Terus di sini 2 ya. 2 nggak pinjam sini ya. Nggak ada kan? Jadi 2 kurang 1 adalah 1. Hasilnya adalah minus 117 per 50. Ya kan? Nah, kalau kayak gini dia sebenarnya kamu kebalikan aja, ini aja duluan ya. Ini dikurang yang sini. Ya, ini kan lebih banyak nih. Kan dia selisih, nggak masalah. Kenapa dia jadi minus, Miss? Nah, dia kan selisih. Selisih itu dia nanti nilainya tetap positif, bukan minus ya. Selisihnya tetap yang ini. Jadi kamu nanti kebalikan aja. 48 ini bisa juga ini dikurang 21/2. Ya kan? Jadi ini 117 per 50. 117 bisa diperkecil. Coba ya. 117 per 50. Bisa diperkecil nggak? Dibagi bilangan 5, 2, 3, 5, 7, 11. Bagi 2 bisa? 7 nggak bisa ya kan? Bagi 3, bagi 7, bagi 7, bagi 7, nggak bisa juga. Berarti ini udah paling kecil. Tapi karena dia lebih besar atasnya, ya kan? Karena dia lebih besar, berarti kamu bagi kayak gini. Dibagi 50. Ya kan? Biar mau cari sisanya kan. Oke. Berarti 117 itu ada berapa 50-nya? Kita lihat di angka yang 100-nya dulu ya. Di angka 100. Ya kan? Angka 100 itu ada berapa 50-nya? Ada 2 ya. 100 dulu ya. 100 dibagi 50 adalah 2. Ya kan? 2 kali 50 100. Ya. Nah, sisa turun 17. 17 kurang bagi 50 bisa? Enggak ya? Berarti pinjam 0. Karena pinjam 0 kan dia kan enggak ada nilai dia ya. Berarti pinjam 0 otomatis dia koma. 0 dari mana, Miss? Dia memang kayak gitu caranya untuk memudahkan pembagian. Ya, harus pinjam 0. Karena dia enggak ada 0 lagi, berarti otomatis pinjam. Karena dia pinjam, otomatis dia koma. Oke, ngerti ya? Sekarang 170. 170 dibagi 50 berapa dapat? Ada berapa itu?
Di angka 100 dulu. 100 tadi 2 kan. Di angka 70, 50-nya ada berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 2. Ini 2. Yang di sini 1 berarti 3 ya. Berarti ya 100 itu 50-nya ada 2 ya kan. 70. Simpan dulu 2 ya. 70. 50-nya dibagi 50 berapa dapat? 1 kan? Nah, berarti tambah 1 sama dengan 3 ya. Ngerti ya? 2-nya dari mana? 2 dari 100 ya. 100 dibagi 50 adalah 2 dapat, ya kan? 70 dibagi 50 dapat 3, berarti 3. 3 ya. 3 kali 50 adalah 150. 0 turun kurangnya. 7 kurang 5 adalah 2. Nah, sekarang 20. 20 kurang 5 bagi 50 bisa? Nggak bisa ya, pinjam lagi nolnya. Berarti 200. 200 dibagi 50 dapat berapa? Kalau 100 aja dapat 2. Kalau 2 tentu 4 ya, adalah 4. Ini 200. Nah, berarti hasilnya 200. Ini 2, berarti 2 ya. Oh, oke. Hasilnya 2 ya. Tadi sampai di sini aja. Berarti 2, ya kan? Sisanya berapa? Bukan 34 ya. Tadi 2 sampai di mana? Sampai jangan pinjam 0, berarti sisanya di sini ya. Jangan pinjam 0, berarti sisanya, ya sisa aja ya. Nggak boleh pinjam, karena dia bukan koma ya. Kita mau cari sisa aja, berarti sampai di sini aja. Ya kan? Ini ya. 117 berarti di sini sampai sini aja. Kalau udah pinjam nggak boleh lagi, berarti sisanya adalah 17 ya. Berarti 2, 17 taruh atas, per 50. Nah, oke, sampai sisanya aja ya. Nah, karena dia bukan desimal. Jadi kita mau cari hasil baginya aja. Sudah. Terus ini, bisa disederhanakan lagi. 17 kan nggak bisa kemana-mana ya. Ya kan? Berarti kalau nggak gitu, berarti inilah hasil akhirnya. Nah, tadi kan minus tuh. Ya kan? Nah, minus 117 per 50 kan. Karena ini kurang ini kan. Jadi, selisihnya adalah, kan nggak bisa kan 125 kurang 247 kan hasilnya minus. Nah, kan minus itu kalau kayak gini dia nggak ada nilainya, dia 117 nilainya. Kan karena mau cari selisih aja. Ya, jadi hasilnya adalah 217 per 50. Nah, demikian ya. Itu soal cerita. Nanti untuk ulangan kasih soal cerita yang gampang aja. Ya, penting kamu tahu caranya aja dulu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bahas di kelas lagi ya. Ini buat kamu ulang-ulang, bisa kamu pahami. Nanti yang nggak ngerti dari video Miss ini, kamu bisa tanyakan lagi di kelas. Oke ya, my students. Demikian keterangan dari Miss. Nanti kalau ada yang belum ngerti lagi, kita bisa bahas lagi di kelas. Oke ya sayang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.